Jepang dengan angka harapan hidup yang di atas rata-rata di dunia, yaitu 83 tahun, membuat negeri matahari terbit tersebut banyak sekali ditemukan lansia. Secara statistik, pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik Jepang memaparkan terdapat 36,3 juta atau 28,95% warga yang berusia 65 tahun ke atas, alias tiap 4 orang ada satu lansia. Dari angka tersebut, jika dipecah lagi maka diketahui ada 90.000 centenarian atau manusia langka berumur seratusan tahun di Jepang. Proporsinya menjadi rekor tertinggi di dunia, yaitu per 100.000 orang terdapat 54 centenarian. Meski begitu, kehidupan para lansia ini tak sebanding dengan kesejahteraannya. Mereka yang tidak produktif secara ekonomi itu justru dihadapkan oleh tingginya tuntutan hidup, mahalnya biaya hidup, tingginya biaya layanan kesehatan, dan terjerat kesepian akibat ditinggal keluarga pada akhirnya membuat mereka stres. Menurut laporan The Economist, kondisi ini memicu para lansia di Jepang melakukan tindakan kriminalitas. Menariknya, tujuan mereka melakukan tindakan kriminal bukan untuk mendapatkan uang atau menimbun harta, melainkan hanya ingin masuk penjara. Dengan demikian, seluruh kebutuhan hidup mereka akan ditanggung negara. Mereka mengatakan jika hidup di penjara bisa makan teratur, kesehatan terjamin, dan gratis tempat tinggal. Di samping itu, banyaknya pasangan hidup di Jepang yang menolak untuk memiliki keturunan mengakibatkan negara ini terancam krisis regenerasi. Hal ini bisa dilihat dari laporan pemerintah Jepang bahwa jumlah pelaku kriminal di atas usia 65 tahun telah meningkat lebih dari 2 kali lipat selama 20 tahun terakhir. Selanjutnya, Reuters melansir jika jumlah kriminal lansia di Jepang meningkat 7% dari data sebelumnya, yaitu pada tahun 2006 dilaporkan jumlah lansia usia 60 tahun yang dipenjara mencapai 28.892 orang dari total keseluruhan tahanan yang berjumlah 80.000 orang. Angka ini kemudian dilaporkan meningkat drastis di tahun 2000 yang hanya 9.478 orang. Dilaporkan pula para lansia ini menganggap kehidupan di penjara adalah yang paling baik bagi mereka. Pasalnya, di balik penjara, mereka bisa memperoleh tempat tinggal, mendapat layanan kesehatan 24 jam, dan terpenting, kebutuhan hidup dasar dapat terpenuhi. Memang, mereka tidak mendapat kebebasan, tapi di penjara, warga dijamin pemerintah. Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah Jepang sangat keras terhadap narapidana. Tetapi karena saat ini penjara di Jepang dipenuhi para lansia, perlahan sikap pemerintah terhadap narapidana melunak. Akhirnya pemerintah menjadikan penjara sebagai sarana rehabilitasi. Tetapi persoalan yang dihadapi negara Jepang tidak selesai sampai di sana. Dengan pola pikir penjara sebagai tempat tinggal terindah di masa tua menjadikan para lansia malah betah dan menganggap penjara sebagai panti jompo. Akibatnya, kasus ini pun tak akan pernah berakhir. Lalu, masyarakat pun mengubah pola pikir tentang keluarga. Mulai dari keengganan memiliki anak, memilih hidup sendirian, dan sekalipun punya keluarga, banyak orang ingin hidup mandiri karena tinggal bersama keluarga bisa merepotkan. Akibatnya, kesulitan ekonomi yang menjerat dan kuatnya pola pikir orang Jepang membuat pikiran penjara membawa kebahagiaan sulit dilepaskan. Dengan kasus unik di Jepang, bukan tidak mungkin negara Jepang berada di ambang kepunahan. Contoh satu kasus, seorang kakek yang berusia 64 tahun bernama Toshio Takata secara sengaja ingin dipenjara. Toshio awalnya seorang pensiunan yang tinggal seorang diri. Setelah setahun dan bebas, Toshio malah ketagihan hidup di penjara. Dia lagi-lagi mempunyai rencana jahat dan berhasil ditindak. Kali ini dia super bahagia karena bisa menghabiskan waktu di penjara lebih lama. Di hukuman kedua, polisi menghukumnya 8 tahun penjara karena melakukan pengancaman dengan senjata. Saya menyukai karena bisa tinggal gratis, bahkan setelah keluar nanti saya punya uang banyak karena dana pensiun saya tidak terpakai oleh kebutuhan di rumah, kata Toshio. Jika kasus Toshio didasarkan pada masalah finansial, maka kasus yang menjerat para perempuan lansia lain lagi. Perlu diketahui, mayoritas tahanan lansia adalah perempuan. Kantor berita NHK menulis, mayoritas kasus para nenek itu 90% adalah pencurian. Mereka secara sukarela masuk penjara karena kesepian, bisa karena ditinggal keluarga atau karena perceraian.